Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagaikan pohon tanpa akar, bukan partai politik. Teman-teman, saya ingin bacakan satu buku yang bagus menurut saya kalau mau baca ya, Smarter, Faster, and Better. Ya, ini ubah hidup dan tim Anda dari sibuk menjadi produktif. Nah, kalau kita berbicara tentang fenomena politik sekarang ini, kelihatannya kampanye-kampanye, ya, sosialisasi partai dan kandidat itu lebih kelihatan sibuk ketimbang produktif. Ya, artinya berapa banyak pun agenda-agenda kampanye yang dilakukan dengan berbagai macam pendekatan tidak memberikan hasil yang signifikan bagi paslon-paslon atau partai-partai tertentu. Kita akan bahas tentang hal ini. Saya ingin mengutip atau membincang sedikit terkait dengan seorang ilmuwan politik yang agak lucu ya, Will Roger yang mengatakan bahwa mengamati peta politik sekarang atau para politisi itu bisa dibandingkan dengan para pelawak. Orang melihat sekarang menonton komedian atau pelawak itu serius, ya. Tapi orang menonton politisi itu mereka tertawa gitu ya. Jadi ini terbalik begitu. Bahkan saya ingin mendefinisikan bahwa politik itu adalah tugas seorang politisi atau tugas politik itu adalah meneriakkan ya etik, pelanggaran etik ya. Itu tugas politisi sekarang ya. Jadi tidak ada gagasan-gagasan produktif, gagasan-gagasan inovatif yang bisa kemudian mencerdaskan rakyat ya, mencerdaskan grassroots ini, akar rumput ya. Ini berbicara tentang politik. Kembali ke persoalan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, bagaikan pohon tanpa akar. Baru-baru ini kita mendengar bahwa ada survei-survei dari luar negeri, The Economist, yang melansir bahwa survei diungguli oleh Prabowo mencapai 50% ya. Bahkan ada pakar dari Australia yang mengatakan bahwa pemilu sudah selesai, Prabowo adalah pemenang bersama dengan Gibran. Saya kira kita tidak perlu butuh ya, kita tidak butuh maksudnya, kita tidak memerlukan ya argumen-argumen ya pandangan-pandangan pakar di seluruh dunia untuk mengatakan bahwa fenomena kemenangan Prabowo itu sulit untuk dibendung ya. Ini bukan mengecilkan paslon 1 dan 2 sebenarnya, ini bicara tentang inilah realitas dan tidak perlu ditafsir ya, tidak perlu ditafsir. Nah, ketika kita berbicara tentang indikasi atau tanda-tanda, simptom-simptomnya, tanda-tandanya, itu sudah kelihatan bagaimana partai mayoritas di parlemen, partai yang besar, partai penguasa itu kemudian ambruk, dalam tanda kutip, ambruk sedemikian drastisnya. Ya, ketika pecah kongsi para elit-elit kunci itu, Jokowi, ya, Marwarar, Budiman Sujatmiko, dan seluruh, ya, bukan seluruh ya, sebagian besar kader-kader kunci, yang lain simpatisan-simpatisan, pendukung-pendukung, fanatis, sahabat Jokowi dan seterusnya ya. Ini simptomnya. Bahkan kita bicara tentang kandang banteng yang tadinya subur untuk banteng, peternakan banteng, kini Senkor diambil alih oleh Prabowo dan Gibran. Fenomena tentang konser-konser musik yang dilakukan ya. Kalau dulu ketika sebuah paslon misalkan kampanye, paslon nomor 3 berkampanye, ada orang yang berteriak nomor 2 atau nomor 1, wah itu habis digebukin itu, habis digampar. Tapi ini lain, fenomena sosial belakangan ini adalah ketika paslon lain sedang melakukan kampanye, yang diteriaki bukan yang punya hajatan, tetapi ya yang lain, nomor yang lain. Dan itu terjadi bukan pada satu event-event konser musik ya. Bahkan ketika calon presiden dari nomor yang lain hadir, yang diteriaki adalah nomor yang lain lagi. Nah ini kan fenomena komedian ya di panggung politik kita. Jadi kita melihat agenda politik itu menjadi sebuah agenda kelucuan dalam peta politik yang kita saksikan di berbagai macam media sosial. Nah ini mau mengatakan pohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kehilangan akar. Bahkan tidak tahu mau ditanam di tanah yang mana. Karena tanah yang merupakan tanah pusaka, ya, Jawa Tengah itu kemudian telah direbut.
survei elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia sampai hari ini tidak mampu mengungguli pasang nomor 1. Nah, bagaimana bisa menaklukkan nomor 2? Ini harus kerja cerdas. Karena sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kelucuan politik, ya, ini mau bilang, untuk bisa merasakan sakit hati saja, kita harus bayar mahal, kita harus keluarkan uang, kita harus tekan tenaga gitu loh. Untuk mengalami satu rasa sakit hati yang luar biasa ketika ada rejection, penolakan, ya, penolakan dari citizen, dari rakyat, ya, tentu rakyat majority, ya, yang memang terang-terangan secara terbuka sulit untuk kita tutup mata tentang kenyataan itu, ya, bahwa memang mereka menghendaki paslon tertentu untuk menjadi presiden, the next president for our country. Jadi, saya kira pembelajarannya, nilai edukasinya bagi kita, mungkin kita harus mengembalikan bahwa politik itu memang juga tidak perlu harus juga serius dan tidak juga full komedian, karena mengurus negara, membicara tentang membuat sebuah kebijakan itu bukanlah sebuah joke, ya. Itu sebuah tugas penting, ya, bagi pemimpin-pemimpin yang menerima tongkat kepercayaan, legitimasi dari rakyat untuk memimpin Indonesia. So, kita berharap, kita berdoa, ya, bahwa para elit-elit kunci, para arsitek-arsitek Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu membalikkan keadaan, mampu melakukan penyehatan, penyegaran, ya, menumbuhkan pohon-pohon baru, reboisasi, ya, penghijauan kembali atau pemerahan kembali, ya, red bios, apa itu istilahnya? Jadi memerahkan kembali tanah lahan yang sebenarnya mereka miliki dan jadikan pusaka, bukan partai politik.